anak-anak thalassemia harus mendapatkan tambahan hemoglobin dari luar, atau ibaratnya harus mendapatkan tambahan sel darah merah dari donor. Jadi harus ditransfusi per 2 minggu sekali. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, senang sekali saya dapat menemani Sobat semua di Bincang-bincang Sobat KPAI. Sobat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat beraktivitas. Dan jangan lupa untuk melaksanakan vaksin COVID-19. Sobat, seperti yang kita ketahui, kegiatan donor darah merupakan wujud kepedulian terhadap sesama. Karena setetes darah yang diberikan akan sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Nah Sobat, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang khusus ini dengan Dr. Niken Ritchie, M. Biomed. Ini biomedis ya dok ya? Betul ya? Baik. Nah beliau saat ini bertugas sebagai Kepala UDD PMI Provinsi DKI Jakarta. Dan Dr. Niken ini masih sangat muda ya ternyata. Gimana nih dok kabarnya dok di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Helwina? Panggilnya apa nih Mbak Wina ya? Iya boleh, Bu Helwina boleh, Mbak juga boleh. Baik, Bu Niken, kan kita sering ya menemukan di berbagai rumah sakit apabila ada keluarga yang sedang dirawat dan kemudian membutuhkan darah yang cepat gitu ya, apalagi untuk pasien yang mau operasi ya Bu Niken ya, atau setelah operasi. Nah, selalu kan keluarga ini diminta untuk menyediakan darah saat itu juga. Nah, sementara kan kondisi si keluarga pasien ini kan mungkin saja dalam kondisi yang stres atau juga ada tekanan-tekanan dari berbagai hal gitu ya. Nah, apakah memang demikian prosedurnya atau bagaimana Bu Niken? Oke, jadi sebenarnya kondisi yang menyebabkan keluarga itu harus mencari donor itu hanya terjadi pada saat-saat tertentu saja. Misalnya pada saat bulan puasa, kemudian libur panjang, atau masa pandemi ini. Memang 2 tahun terakhir kita di dalam masa pandemi cukup sulit untuk mendapatkan donor darah sukarela. Ya, ya. Sedangkan sebelum masa pandemi itu sangat aman sekali. Donor kita sehari bisa sampai 1.200 ya di DKI Jakarta, sehingga kebutuhan darah sangat terpenuhi bagi pasien. Kan tadi kalau bulan puasa atau libur panjang ya kembali karena para pendonornya mungkin sedang beribadah gitu kan, dikhawatirkan juga saat puasa takut kurang fit. Dan juga kalau saat liburan panjang mereka sedang luar kota, makanya jumlah stok darah kita biasanya memang agak menurun di masa-masa tersebut. Tapi di luar itu sebenarnya prosedurnya bila stok darah tersedia, maka keluarga pasien itu tidak perlu mencari donor dari keluarganya. Jadi kita langsung bisa menyediakan. Langsung ya dok ya. Nah dok, selama pandemi COVID-19 ada nggak sih kendala-kendala dalam hal menerima donor darah, kemudian juga memberikan darah tersebut untuk kebutuhan pasien-pasien yang khususnya itu usia anak? Ya, jadi memang pada masa pandemi karena ada kebijakan PSBB ya, WFH, work from home, school from home gitu, terus sekarang PPKM istilahnya, di mana masyarakat melakukan aktivitas dari rumah. Padahal kegiatan donor darah ini sebelumnya 60% kita lakukan di instansi Bapak Ibu sekalian, itu termasuk di instansi pemerintah, instansi swasta, di kampus ya. Nah, jadi begitu tidak ada aktivitas di sana, maka ya kita terjadi penurunan 60 bahkan bisa sampai waktu itu 90% turun stok darah kita. Ya, jadi kita hanya menunggu pendonor yang datang ke gedung. Nah, tapi setelah
kita juga melihat bahwa tidak mungkin seperti ini terus ya, banyak pasien yang membutuhkan darah, jadi kita sudah melakukan beberapa terobosan selama masa pandemi ini. Kita lebih proaktif lagi menjemput bola ke lingkungan masyarakat, misalnya kelurahan, kecamatan, itu kan masih aktif ya, jadi kita mengadakan kegiatan donor darahnya di sana. Terus juga kita bekerja sama dengan pemerintah membuat registrasi online, bisa seperti itu. Ya, digitalisasi itu benar-benar dipercepat sekali di masa pandemi ini. Terus kita juga melakukan modifikasi di pelayanannya supaya meningkatkan rasa aman buat pendonor ya. Kita juga melakukan pemeriksaan suhu pada saat masuk. Terus kita juga punya formulir untuk kayak self assessment ya, apakah dia ada kontak dengan pasien COVID misalnya ya, maka itu juga sudah bisa kita cegah supaya tidak datang donor darah dulu misalnya gitu. Terus kemudian juga di ruangannya kita lakukan desinfeksi secara berkala, petugas kami juga kita lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi artinya kita harus meningkatkan trust-nya, kepercayaan dari para pendonor itu supaya juga mereka merasa aman donor darah. Dan alhamdulillah sih Bu Helwina, jadi tidak pernah ada tuh namanya tertular atau terjadi klaster lah dari kegiatan donor darah. Jadi kita pastikan tetap aman donor darah selama masa pandemi COVID-19. Ya, berarti semua dilakukan pengecekan ya dok ya, sebelum pasien pendonor melakukan donor darah. Dok, apa saja sih yang menjadi tugas dan fungsi dari unit donor darah PMI ini? Apakah ada kesamaan tugas serta fungsinya dengan lembaga lain seperti UTD atau unit transfusi darah? Oke, jadi memang unit donor darah dan unit transfusi darah itu sebenarnya sama. Kalau kita lihat di peraturan Menteri Kesehatan memang istilah yang dipakai itu unit transfusi darah. Gitu. Namun internal PMI, Bapak Yusuf Kalla sebagai Ketua Pusat PMI memang menetapkan istilah di internal kami adalah unit donor darah gitu. Jadi begitu. Sebenarnya sama ya. Kita berfungsi mulai dari awal merekrut pendonor, kemudian mengambil darah donor, mengolahnya, melakukan pengujian, menyimpan dan mendistribusikan darah ke rumah sakit. Nah dok, setelah setelah 2020 kemudian masuk 2022 ini ya, apakah ada peningkatan lagi dari pendonor darah dok? Ya, jadi selama masa pandemi ini up and down. Tetap ya dok, masih up and down. Iya, jadi maksudnya begitu kasusnya meningkat, pasti kan langsung lockdown-nya tuh PSBB-nya diperketat. Nah, itu stok darahnya turun ya. Nanti kalau sudah diperlonggar, maka sudah mulai ada aktivitas lagi di instansi, walaupun masuk lah 30%, 40%. Nah, itu kita mulai naik lagi nanti stok darah. Jadi kita naik turun seperti itu. Tapi alhamdulillah 1-2 bulan terakhir ini sudah sangat normal kondisinya. Bahkan stok darah kita seperti hari ini ya, kita sudah bisa mencukupi 3-4 hari ke depan. Iya. Dok, kan seperti yang kita ketahui ya, banyak pasien-pasien anak gitu ya yang mengidap kanker seperti talasemia, kemudian penyakit-penyakit lainnya yang membutuhkan donor darah. Nah, untuk memperoleh donor darah ini bagaimana sih dok sebenarnya prosesnya sendiri di rumah-rumah sakit seperti itu dok? Apakah memang berbayar ataukah gratis dok? Ini kan jadi pertanyaan nih dok oleh Sobat KPAI. Katanya pas ngambil darah itu kan ada biaya yang memang harus dikeluarkan. Nah mungkin di sini dokter bisa menjelaskan nih kepada Sobat KPAI administrasi tersebut untuk apa saja seperti itu. Oke, ya sekaligus menjawab pertanyaan yang awal tadi ya sempat Mbak Wina menanyakan kesulitannya apa gitu kan di masa pandemi ini untuk mencukupi kebutuhan darah pasien-pasien anak ya. Seperti tadi udah sempat disinggung oleh Bu Helwina, ada namanya pasien talasemia. Ya. Ini memang suatu kelainan darah yang diturunkan gitu. Jadi memang dari sejak anak-anak biasanya mereka sudah dapat dideteksi kalau memiliki kelainan ini dan cenderungannya itu karena kelainannya di hemoglobin.
Di mana hemoglobin ini yang membawa oksigen ya, yang membawa makanan ke seluruh tubuh dan juga yang memberikan warna merah pada darah itu. Maka kalau hemoglobinnya ini tidak sesempurna yang orang normal, anak-anak thalassemia harus mendapatkan tambahan hemoglobin dari luar, atau ibaratnya harus mendapatkan tambahan sel darah merah dari donor. Jadi harus ditransfusi per 2 minggu sekali. Kalau dia ringan bisa sebulan sekali, tapi rata-rata per 2 minggu sekali, bahkan sekali transfusi bisa 2 kantong. Jadi dibayangkan banyak ya dok ya. Banyak banget. Jadi waktu masa pandemi kemarin memang sangat luar biasa tantangannya untuk mencukupi darah bagi teman-teman thalassemia ini. Jadi beberapa yayasan atau komunitas-komunitas yang sangat perhatian dengan thalassemia menjadi aktif sekali di masa pandemi ini untuk mensosialisasikan dan juga untuk mencari pendonor bagi adik-adik kita atau teman-teman kita yang toler ya istilahnya, mereka adalah membawa sifat thalassemia ini atau penyandang thalassemia. Nah, mereka ini sebenarnya kalau misalnya tadi pasien-pasien yang membutuhkan transfusi darah memang ada biaya di sana gitu. Nah, biaya ini adalah untuk penggantian terhadap proses pengolahan darah. Memang donor itu menyumbangkannya secara gratis, maksudnya dengan sukarela, dengan keikhlasannya, gitu kan. Memang sama sekali tidak ada penggantian biaya di sana, gitu. Tetapi pada saat kita mau mengumpulkan darahnya, kan nanti ada kantong darah, terus nanti kita ada proses pengolahan. Maksudnya kita pisahkan dari satu kantong darah merah, nanti ada yang sel darah merah sendiri, ada yang cairan atau plasma sendiri, ada trombosit sendiri. Nah, ini membutuhkan mesin-mesin besar ya. Terus kemudian kita juga memuji penyakit. Ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis yang kita uji setiap pendonor itu pasti kita uji. Kemudian metodenya ini pun juga pasti yang sudah terupdate ya, yang terkini, yang termutakhir. Seperti kalau COVID, mungkin Bu Helmina ya, masyarakat juga teman-teman tahu ada yang periksa antigen antibody COVID betul, molekuler. Nah, sama di darah juga seperti itu. Kita periksa antigen antibody dari penyakit-penyakit tadi. Bahkan kalau di Jakarta kita tambahkan lagi pemeriksaan molekuler untuk hepatitis B dan HIV. Jadi bisa dibayangkan oleh teman-teman sekalian bahwa keseluruhan proses ini sampai kita simpan dan kita distribusikan lagi, itu semua ada pakem-pakemnya. Bahkan darah ini sudah dianggap sebagai obat. Kalau kita pernah ke pabrik farmasi, bisa dilihat betapa sterilnya proses pengolahan di sana. Ya, begitu canggihnya seperti itu. Nah, darah juga harus kita perlakukan seperti itu. Nah, itu pasti butuh cost. Jadi biaya pengolahan darah ya untuk pemrosesan, pengujian, penyimpanan, dan pendistribusian tadi. Namun, kalau teman-teman ikut BPJS, ini berita gembira. Iya, sebenarnya pasti sudah masuk include itu di dalam satu paket INASI-BIJIS-nya. Dan khusus warga DKI Jakarta juga ada biaya pemeriksaan secara molekuler tadi yang bisa kita reimburse ke Jamkesjak, Jaminan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebenarnya akhirnya biaya darah menjadi gratis sih. Apabila tadi kita mengikuti asuransi kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah. Itulah keuntungannya ya dok, salah satunya ya ketika kita mengikuti BPJS Kesehatan ya. Nah dok, di Indonesia sendiri berapa sih kebutuhan donor darah setiap tahunnya nih, yang dokter ketahui? Kalau menurut WHO kita harus bisa menyediakan 2% dari total penduduk yang ada di suatu negara, di suatu tempat. Nah, jadi sekitar mungkin 4 juta kali ya. Sekarang kita harus bisa menyediakan sebanyak itu. Sekarang tuh sekitar 85 juta dok, jumlah penduduk kita ya. Iya. Berarti ini kita kalikan 2% dari 85 juta itu. Nah, memang animo masyarakat untuk donor darah itu sudah sangat bagus sekali di Pulau Jawa. Untuk DKI Jakarta sendiri juga alhamdulillah bisa tercukupi. Kita yang masih menjadi PR adalah bagaimana menggerakkan lagi masyarakat di luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua sana, supaya mereka termotivasi untuk donor darah
Sukarela, artinya donor darah secara rutin, reguler, datang ke tempat-tempat unit donor darah atau unit transfusi darah untuk menyumbangkan darah secara sukarela. Nah dok, ini aku penasaran juga sih, kategori usia berapa sih dok yang paling banyak mendonorkan darah? Kalau kita lihat dari data khusus DKI ya dok, DKI ya, dari laporan selama ini ya, selama sekian tahun itu selalu kita lihat di usia 30 sampai 40 sampai 50 itu yang tertingginya. Jadi bisa sekitar, usia produktif ya. Iya benar, 40% ya, 40% di situ. Nah makanya kita juga ingin sekali supaya anak-anak muda, terutama yang baru masuk usia 17 tahun, sebenarnya mereka sudah bisa mulai donor darah. Bisa mengajak mereka untuk memulai donor darah dan terus menerus continue. Nah, sebenarnya manfaatnya banyak sekali, Bu Helma. Donor darah tuh sangat menyehatkan. Jadi bagus, jadi sehat. Dan kedepannya juga pasti tentu saja akan lebih sehat tentunya dengan donor darah. Iya. Nah dok, kalau untuk kategori usia penerima donor nih dok di DKI Jakarta itu terbanyak usia berapa dok? Kalau penerima donornya ini memang paling banyak itu di bagian penyakit dalam ya, jadi termasuk juga dewasa, artinya ya dewasa muda itu juga cukup banyak dengan kelainan kanker biasanya, kelainan darah. Dan pasien talasemia. Kalau anak itu termasuk yang kedua terbesar karena memang pasien talasemia kan tadi dimulai dari usia anak-anak ya sampai kemudian 17 tahun dan mereka tuh rutin tadi per 2 minggu sekali pasti butuh transfusi darah. Dok, ketika misalnya stok di bank darah sendiri menipis, ada nggak sih kebijakan khusus untuk anak-anak yang membutuhkan donor darah ini yang mereka seperti yang mengalami talasemia atau anak-anak yang mengidap kanker tertentu yang memang membutuhkan donor darah? Ada nggak dok kebijakan khusus? Jadi kalau untuk dalam keadaan stok yang sangat terbatas, kami punya kebijakan memang kalau untuk keadaan emergency, dia HB-nya sudah di bawah 5 ke bawah, maka itu akan kita prioritaskan. Sebenarnya kita kalau dibilang stoknya terbatas bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita memang mengalokasikan prioritas tadi untuk yang HB 5 ke bawah. Dan kemudian kalau misalnya kita sampaikan keluarga harap membawa donor, itu artinya sebenarnya donor yang dibawa keluarga adalah untuk menggantikan stok. Jadi untuk pasien nanti yang berikutnya lagi gitu kan ya. Jadi kita karena saking banyaknya ya dok ya. Saking banyaknya ya. Aduh ya Allah. Ini benar-benar ya dok sangat membutuhkan pendonor-pendonor yang ini ya rutin, yang reguler, kesadaran untuk memberikan rutin donor darahnya. Dok, berdasarkan syarat dari pendonor darah kan tadi seperti yang dokter informasikan usia 17 tahun itu kan sudah diperbolehkan. Mungkin dokter bisa cerita sedikit bagaimana sih antusiasme dari remaja-remaja yang menjadi pendonor darah di DKI Jakarta? Ya, jadi teman-teman kita yang adik-adik kita lah ya bisa dibilang ya. Ya, adik-adik ya. Usia 17 tahun itu pasti mereka masih duduk di bangku SMA. Nah, kita juga mempunyai program gitu, untuk mengajak mereka donor darah. Pertama melalui dengan sosialisasi dulu dari sekolah ke sekolah. Jadi kita bisa melihat juga dari beberapa kuesioner yang disebar gitu ya, bahwa mereka memang mungkin karena belum kenal dan juga ada rasa takut terhadap jarum gitu kan. Katanya jarumnya gede ya dok. Gitu. Jadi pernah donor darah dok. Jadi mereka mungkin jadi rasa takut. Nah, tapi dengan kita edukasi gitu kan, apalagi kita buat juga kegiatan-kegiatan yang menarik, dengan berkelompok seperti itu, akhirnya ya mereka tergugah lah untuk menjadi donor darah. Kemudian kita juga harus mulai mengikuti gitu kan ya, trennya apa sih yang diminati oleh adik-adik kita ini, dengan digitalisasi gitu. Nah, ternyata mereka cukup antusias sekali. Nah, ini harus terus kita pupuk supaya kita nggak ada lost generation, yang sampai putus. Jadi terus ada lagi penerusnya lagi pendonor darah ini. Karena darah tuh belum bisa dibuat di pabrik ya, Bu Elwina.
nggak mau kita tetap ya, belum ada pabriknya sih ya dok. Ya, pasti dari pendonor itu dari seorang manusia. Ya. Darah. Baik, dok. Kalau misalnya nih untuk penerima donor dan pemberi donornya itu kan usia dewasa ya kebanyakan seperti yang dokter sampaikan tadi. Itu melalui tahap-tahap apa saja dok untuk menerima darah tersebut di tubuh si anak? Ada semacam gejala ini nggak ya nanti setelah anak itu menerima donor darah dari orang yang usianya lebih dewasa? Oh, maksudnya anak itu mendapatkan transfusi dari ketika darah yang dewasa. Ya. Sebenarnya darah sih nggak ada bedanya, beda jenis kelamin maupun beda usia, itu semua sama. Jadi tidak ada ibaratnya reaksi pada anak itu karena dapat darah dari orang dewasa, tidak. Antar orang dewasa pun reaksi transfusi mungkin saja juga terjadi. Ya. Itu semua tergantung dari sistem respon tubuh dari pasiennya itu sendiri sebenarnya. Jadi memang ada kemungkinan gatal-gatal setelah transfusi ataupun panas ya. Nah, ini biasanya memang ada respon tubuh yang berlebihan, misalnya kayak alergi, ya kan? Ada orang yang kecenderungannya alergi sama zat tertentu. Nah, ini juga seperti itu. Jadi ada mungkin anak-anak ataupun orang dewasa yang cenderung alergi kalau dapat darah transfusi. Nah, bagaimana kami di PMI mencoba untuk mengurangi reaksi-reaksi tersebut? Antara lain kita lakukan pengurangan jumlah sel darah putih. Nah, ternyata tuh sel darah putih yang paling banyak menyebabkan reaksi transfusi pada pasien-pasien ini. Nah, salah satu programnya kita mencoba mengurangi jumlah sel darah putih ini pada komponen-komponen darah. Dan kabar baiknya juga pasien talasemia yang memang rutin mendapatkan transfusi darah ini juga mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Ibaratnya untuk coverage dari biaya pengobatan pasien talasemia ini sudah termasuk juga mendapatkan komponen darah tadi yang kita lakukan pengolahan lebih lanjut istilahnya Mbak, untuk mengurangi sel darah putih supaya tidak terjadi reaksi transfusi. Ya. Bahkan juga kayak resiko tertular penyakit itu juga ada kemungkinannya di sana, makanya juga pasien-pasien talasemia maupun pasien kanker pada anak, terus bayi-bayi yang baru lahir itu juga selalu dapat prioritas dari pemerintah untuk dapat darah yang lebih aman. Kita tingkatkan lagi keamanan darah untuk anak-anak ini. Terakhir nih dok, ada pesan-pesan untuk sobat-sobat remaja KPAI yang ingin mendonorkan darah, kemana mereka harus menghubungi, seperti itu dok? Ya, jadi buat sobat KPAI, terutama juga adik-adik yang baru mau mencoba donor darah, ya jangan takut. Ya. Hanya terlihat besar saja jarumnya, tapi sebenarnya juga ngeri dok sebenarnya. Tidak menyakitkan. Jadi coba rame-rame datang ke unit donor darah Palang Merah Indonesia. Kalau di Jakarta ada di Kramat Raya, terus kita punya juga di beberapa tempat di wilayah Jakarta, ada di Jakarta Selatan di belakang Pejaten Village, Mall Pejaten Village, kemudian Jakarta Utara di Jalan Semper Pelumpang, ada Jakarta Timur Jalan Igusti Ngurah Rai, di Jakarta Barat Jalan Perdana 12, Jakarta Pusat Jalan Pecenongan. Datangnya rame-rame, jadi ambil guyon sama temen, ya kan, tidak akan berasa. Terus siapkan diri kamu kalau mau donor darah, pastikan sehat, ya, tidak ada demam, nggak ada flu, nggak ada, pokoknya lagi fit deh, tidurnya cukup, tidak begadang, minimal 5 jam. Kemudian minum air putih minimal 2 gelas ya. Dan saat lagi donor darah, relax aja. Kalau perlu sambil digoyang. Kuncinya relax ya dok. Kadang-kadang kita saking tegangnya gitu kan ya. Betul. Tegang malah aliran darahnya itu jadi ikutan tegang, Mbak. Oke. Kalau kita relax, nah terus sedikit tipsnya nih, kakinya tuh sambil tiduran sambil digoyang kiri kanan. Jadi aliran darahnya akan terlancar. Setelah selesai
pelan-pelan aja bangun dari tempat tidur gitu ya, kemudian minum lagi air putih untuk menggantikan darah yang baru diambil tadi, insya Allah akan aman ya. Bahkan nanti malah jadi ketagihan pengen donor darah lagi setiap 2 bulan. Jadi setiap per 2 bulan ya dok ya? Iya, setiap 60 hari kita bisa donor darah lagi. Itu darah kita mengalami pembaruan nggak sih dok setelah kita donor darah? Pasti. Jadi begitu diambilnya itu cuma 350 cc, seperti sebanyak air botol mineral ya kan. Nah begitu diambil, susu tulang kita pasti akan memproduksi lagi sel-sel darah merah yang baru. Nah ketika memproduksi itu sebenarnya istilahnya yang terproduksi awal adalah stem cell. Nah kalau stem cell pasti langsung mikirnya kecantikan ya nggak? Iya. Regenerasi sel-sel ya Bu dokter ya. Nah betul. Jadi bukan hanya sel darah merah yang terbaharui, tapi sel-sel tubuh kita yang lain juga terbaharui. Makanya kalau kita lihat om tante kita gitu, kalau yang rajin donor darah biasanya awet muda. Oh gitu. Wow. Sobat-sobat KPAI yang sobat jangan lupa. Iya, setelah donor darah ya. 40 masih awet muda, ayo donor darah sejak muda, sejak 17 tahun. Iya, betul sekali. Jadi ternyata banyak manfaatnya ya, Dok ya. Banyak. Menjadi sehat ya. Kita pasti menjadi sehat, kemudian juga kita menolong dari 1 kantong darah itu menjadi 3 komponen darah, dan kita bisa menyelamatkan 3 nyawa. Dengan hanya meluangkan waktu 10 menit saja. Kita sehat, mereka selamat. Alhamdulillah ya Allah. Semoga nanti setelah nonton podcast KPAI, sobat-sobat remaja KPAI dapat bergerak untuk mendonorkan darahnya ya dok ya. Amin. Baik dok, terima kasih banyak atas waktunya berbincang-bincang dengan Sobat KPAI semua. Sobat KPAI jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada narasumber-narasumber yang berkompeten setiap minggunya. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.